Saya tahun ini akan mencalonkan Bupati Sangir, mohon doa restu. Berarti saya dengan Pak Bupati nanti ketemu di Istana Negara, pertemuan para bupati se-Indonesia. Cakep. Saking saya niat ingin jadi bupati, saya sudah membangun tim doa dan tim doti. Jadi kalau kesaksian hidup, saya tidak pernah terbersit dalam pikiran atau di saat saya bersekolah bercita-cita dari artis. Tidak Bapak Ibu. Saya lahir dari seorang ibu yang dipasung setelah melahirkan saya sampai mati. Keluarga saya tidak pernah mendoakan saya untuk sukses. Dorang cuman bilang paling nganape muka cocok jadi satpam di Jumbo. Itu mall di Manado Pak. Mall itu sebelum ada Mantos udah Jumbo duluan ngetop. Jadi dari kecil saya tidak pernah didoakan untuk menjadi orang yang sukses. Tetapi yang saya dapat selalu, itu yang membuat Mongol selalu ngomongkan kenapa saya beragama Kristen gak makan babi. Karena dari kecil saya gak pernah dikasih. Jadi kalau oma mau masak babi, omanya kasih pak kita. Atau oma mau masak ikan begitu toh. Oma kalau kasih hanya kepalanya. DP daging semua dia bagi buat orang lain. Mongol hanya dapat kepala. Inilah mereka tidak tahu bahwa ternyata di semua ikan vitaminnya paling tinggi ada di kepala. Akhirnya kita yang paling pandai daripada dorang, gitu. Jadi nyampe saya bercita-cita dulu SD, SMP, SMA pengen jadi duta besar. Tapi ternyata hanya sampai di cita-cita karena saya tidak diizinkan untuk sekolah SMA. Oma izinkan saya jadi pembantu di Manado. Jadi saya dikirim dari Sangir ke Manado untuk kerja. Mereka cari kerjanya, saya diantar ke sebuah keluarga. Nyampe di rumah itu saya masih ingat banget di Kompleks Bumi Beringin 1 nomor 5. Kalau Anda mungkin pejabat-pejabat lama Sulawesi Utara itu Kompleks Bumi Beringin adalah kompleks rumah dinas gubernur dan pejabat teras utama beliau. Saya nyampe di rumah dinas, saya ternyata nyampe di keluarga Dr. Andes NS Sinyal. Beliau adalah Direktur APDN Provinsi Sulawesi Utara. Dan saya dari usia SMP itu umur berapa ya? Pokoknya SMP lulus kelas 3 masuk SMA, saya sudah belajar tentang ilmu pemerintahan sampai hari ini. Oleh sebab itu saya stand up komedi paling berani, paling lucu, paling kaya, paling mahal. Saya belum pernah dipanggil polisi, saya belum pernah dipanggil siapapun. Karena dalam setiap saya stand up materinya saya selalu bawa tentang mama. Jadi saya hanya dipanggil mama. Semua menjadi aman karena sokase langsung DP bukti transfer. Jadi mama langsung bilang kalau perlu ngana hina-hina ngana papa yang penting pulang bawa doi. Everything good. Saya dari Manado ke Jakarta tahun 2000-an untuk sekolah pendeta. Saya ingin menjadi hamba Tuhan. Niat pelayanan saya adalah ke China. Jadi saya sekolah Alkitab di Medan dengan bahasa pengantar, bahasa Hokkien, Mandarin dan bahasa Inggris. Jadi yang bawa Mongol ini orang yang diberkati Tuhan. Kepala daerah juga Pak, Bupati juga beliau. Nyampe di Jakarta kita nunggu 3 bulan gak ada kabar. Tahu-tahu datang kabar bahwa ternyata saya sudah terlambat mendaftar. Dan saya ditawarin untuk sekolah musik gereja di Proskuneo Bandung. Dulu di Proskuneo tuh buat belajar alat musik gereja. Sponsornya ngomong, "Kak mau ke Bandung mau daftar Pak Mongol nih. Tunggu nih adek." Iya, saya tunggu itu 2002. Saya ketemu kembali dengan beliau di 2017. Nah bayangkan dia daftar 2002. Dia balik ulang 2017. Sama Deng Musa ada bajalang tak putar-putar di nyanda orang Manado bilang. Tetapi apakah saya harus sakit hati atau stres? Jangan sayang. Karena dengan itu saya bisa jadi artis.
Nggak ada yang bisa disesali di masa lalu. Itu memang terjadi karena bisa mengantar kita menjadi seperti sekarang. Saya bisa main film, saya putra daerah Sulawesi Utara yang paling banyak bermain film. 41 layar lebar telah kubintangi. 7 saya jadi cowok, 34 jadi banci. Bage jopolo yang penting doi maso. Ya toh, jangan dulu stand up ya, jangan dulu stand up ya, jangan dulu. Berarti Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati udah pulang Pak ya. Ya para anggota dewan silakan mulai, ada pundi-pundi tambahan untuk Mongol ya toh. Iya kasihan. Anda tahu seni yang paling mahal saat ini bukan penyanyi. Penyanyi dia nyanyi 12 lagu. Iya toh? Seni yang paling mahal itu stand up karena satu-satunya seni yang dihitung bayarannya per menit. Saya stand up di acara orang meninggal di rumah duka Gatot Subroto. 10 menit dibayar 40 juta. Sekarang seberapa menit? Kepala dinas mana yang mau tambah ini? Yoto? Hendak katuk bercanda saya. Jadi kalau orang nanya terus gimana akan Tuhan dalam perencanaan hidup. Orang mau bilang Mongol karena jelek, kenapa hidung pesek? Enggak apa-apa, yang penting hidung pesek adalah ciri-ciri orang yang umur panjang. Sayang hidung pesek sadikit dia bernafas. Ngoni yang hidung mancung boros, cepat mati itu. Hidung pesek kami hanya menderita di mana? Di COVID Pak. Pengambilan sampel dia lolo lobang hidung. Ngana hidung tinggi kasih masuknya barasa. Orang yang pesek dia gulung di dalam. Sudah Johnny boleh stand up. Kak Jacqueline so pulang. Iyo kasih yang ujang. Ada masih napa katui Kak Jacqueline. Kak Jacqueline adalah salah satu saksi hidup perdobatan Mongol. Karena saya menghadiri KKR beliau bersama Kak Julius Sitanggang, Kak Jeffrey Piring, mereka tim dari Jakarta. Saya pertama kali menghadiri KKR setelah bertobat ikut KKR mereka. Dan mereka menjadi saksi hidup saya bisa bertahan menjadi anak Tuhan di tengah-tengah gempuran gosip saya pindah agama. Orang tanya, kenapa masih tetap setia dan Kristen Mongol? Babi rahasianya. Tuhan aduh. Siapa yang makan babi di sini coba angkat tangan. Haleluya sayang. Pokoknya selama masih ada babi kecap kitanya akan pindah. Apalagi babi kecap Manado sayang. Kecap banyak, ada DP cingke, ada biji pala. Nasi panas sayang. Andreas, Sebedeus dan Petrus. Lewat Jongoni kita mau cek dulu. Santai. Sama dengan Morowali Utara. Morowali Utara ini saya udah kota yang paling keren. Saya pernah di Morowali dulu, sekarang udah ke Morowali Utara. Udah mengelilingi Indonesia. Cuman memang Morowali Utara ada kenangan tersendiri. Tuhan naik pesawat barasa rupa Tuhan kalau memang semua cabu-cabu jo. Tuhan Tuhan Pak Dokter, Pak Bupati di atas pesawat. Tuhan ini air di bawah tanah ini. Tuhan Ini kalau seandainya di air kan masih boleh berenang gitu. Temen nyolek percuma ngol. 15.000 kaki masuk di air sampai di dasar, balik dari bawah mati tetap. Tadi orang di pesawat Mongol buka jendela lihat lagi buka jendela Tuhan ini aduh Tuhan nih. Nyanda ada daratan dapat lihat cuman awan. Tapi bilang kok ada palinggir kita buka jendela ini. Di perjalanan kami menyeberangi sungai Yordan. Hei, Bapak Ibu yang ada di Morowali Utara, jangan dianggap itu bencana. Itu adalah kebaikan Tuhan. Nyanda ada bencana dalam hidup karena rancangan Tuhan buat orang damai sejahtera. Anggaplah daripada ngoni mau ke Israel jauh bagai jurusannya baptis. Aduh. Kita sampai dalam hati ini kalau Oto Innova masih boleh. Ini Kondia Agia masuk di dalam air ini. Kita lagi bawa, tahu-tahu ada motor
Ada perahu. Terus ada rakit Kang. Gila luar biasa loh. Dia bernama adalah seni. Cepat sekali dia jadi rakit. Jadi menikmati. Mati lampu. Jangan banyak mengeluh, syukuri. Mengeluh kalau pas bayar lampu dia mahal, mati-mati mahal. Nah, itu baru mengeluh, tapi kalau cuma setengah jam hidup pulang, good itu. Serius loh. Buat cewek-cewek cantik juga tolong. Bu Panti Anda seorang dokter. Kecantikan itu di hati aja, nggak usah di muka. Hampir rebutan skincare. Muka glowing, shining, leher hitam. Apa itu? Kalau mau baca cantik muka deng leher sama warna. Jangan sampai muka putih leher hitam sama deng kaki kena knalpot. Putih ada hitam. Sudah Jo jangan banyak semua mahal nanti ada manajer di belakang. Dia solia-lia jam 10 menit nih. Tuhan bersuara itu terjemahkan Jo. Gitu. Hujan tidak membuat kita mundur dari menyenangkan hati Tuhan. Betul? Santai aja sayang. Kak Jacqueline hujan. Ntar sampai rumah dia minum obat. Itu namanya hikmat. Sampai rumah cuci rambut, cuci kepala. Saya juga paling begitu. Kenapa Mongol gak mau di tengah? Cuman bawa satu baju. Aduh. Sampai Jakarta istirahat, besoknya saya nge-MC di acara seluruh bengkel Suzuki se-Indonesia bikinnya di area SCBD. Mahal dong bayar saya. Tapi berapa mau dibahal? Nggak usah kasih tahu, soalnya ada hamba Tuhan, jangan telepon perpuluhan sudah. Sudah Jo, abis ini nanti Mongol stand up kapan? Sebentar ya, doa syafaat dulu ya. Ya doa syafaat lama boleh. Tapi kalau doa makan tolong jangan lama. Indonesia adalah negara doa makan paling lama. Sulawesi Utara, Ambon, Papua, dan Medan Bat. Duh itu kalau berdoa Tuhan haleluya. Nasi sampai kering belum amin-amin. Nah bayangkan itu orang Kristen kalau doa makan sayur kangkung kalori ijo. Pe amin hitam tuh sayur. Orang tanya hamba Tuhan kalau doa makan kalimat apa Mongol paling pertama? Tak putus-putusnya. Lama itu. Karenanya putus. Yang kebaikanmu dalam hidup kami. Sehingga nyata sampai hari ini kami berada. Itu semua karena kemurahanmu terjadi dalam hidup kami. Lama sekali. Kalau dia bersuara terima kasih Tuhan. Belum amin itu Pak. Baru bait kedua itu. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Dari tingkat pusat sampai ke pelosok desa. Ekonomi bangsa kami, sosial politik bangsa kami. Aduh Tuhan nih. Tu brenebon sodon su tambah air belum amin. Oh haleluya. So amin belum. Kami berdoa buat presiden kami Bapak Insinyur Joko Widodo. Istri, anak, cucu, menantu Engkau berkati. Apa yang mereka kerjakan Engkau buat berhasil. Berikan marifat-Mu. Kami juga berdoa buat wakil presiden kami. Bapak Ma'ruf Amin bersama istri, cucu, anak dan menantu. Kami berdoa buat Pak Kapolri, Panglima TNI, para kepala staf, ketua KPK, ketua BPK. Lala tuh ikan baputar sendiri. Kenapa mau ceke-ceke? Jadi buat para hamba Tuhan besok kalau undang-undangan doa makan, ingat hukum Alkitab. Jangan bertele-tele. Mari kita berdoa menurut agama dan kecepatan masing-masing. Nyandak ketu. Jadi saya tidak jadi sekolah pendeta, ini terakhir. Tetapi di saat saya menjadi seorang stand up komedian, saya bilang Pak Tuhan, Tuhan saya tetap ingin sekolah pendeta.
Tetapi saya tidak mau menjadi seorang gembala, karena untuk mengembalakan domba yang Tuhan kasih butuh pertanggungjawaban. Saya sendiri belum mampu karena masih pemarah. Saya masih belum layak untuk memimpin sebuah jemaat. Tetapi karena saya ingin jadi tetap hamba Tuhan, saya sekolah 1 tahun 8 bulan untuk menjadi seorang misionaris. Jadi itulah kenapa saya tidak berhenti dari artis, karena saya seorang misi bukan seorang gembala. Iya tuh, lebih enak begitu tuh. Tetap bisa jadi contoh dan teladan di dunia entertainment. Kalau Kak Jacqueline mengambil keputusan mengembalakan. Kalau kita sayang masih pamarah, hilang tuh jemaat. Iya tuh. Jadi kasih yang lebih bagus mongol jadi evangelis, daftar di Kementerian Agama di Kanwil DKI Jakarta, mendapatkan license evangelis. Saya melayani Tuhan sampai hari ini. Anak kecil kalau nangis jangan dilarang, jangan dimarahin. Karena kitab Matius berkata mereka lah yang punya kunci kerajaan surga. Kalau dia maraju hilangnya masuk DP mama dengan DP papa. Itu beli gula-gula kalau perlu. Itu Alkitab yang bilang yang punya kunci kerajaan surga tuh anak kecil. Kalau dia kasih tinggal tuh kunci, embang mama deng papa. Nyak masuk surga, tapi ndak apa-apa. Yang penting di surga. Ndak usah masuk, betul? Betul? Nih yang mau masuk jod orang di luar ndak apa-apa. Yang penting di surga. Lebih sadap di luar daripada di dalam. Di luar masih boleh bermain remi. Di dalam nih boleh.